warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Kita akan lebih mempelajari tentang bagaimana menggunakan energi dengan bijak dan akan membuat poster tentang hemat energi. Anak-anak sudah siap? Mari kita belajar. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan kertas, bukan? Nah, tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Dari apa ya kertas itu? Nah, ternyata ini di halaman 59 anak-anak bisa tahu mengapa kita harus menghemat kertas. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama untuk membuat kertas itu ternyata adalah pohon dan air. Wow, ternyata kertas terbuat dari pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, satu rim itu 500 lembar itu ya. Kertas A4 itu ukurannya kurang lebih satu buku ini. Satu buku ini yang biasanya anak-anak kalau di fotokopi itu bisa melihatnya. Nah, untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 ternyata dibutuhkan satu batang pohon yang besar yang usianya 5 tahun. Anak-anak bayangkan, satu pohon hanya menjadi kertas ukuran A4 jumlahnya 500 lembar saja. Nah, untuk menghasilkan satu lembar kertas kita membutuhkan 2 gelas air. Makanya anak-anak harus menghemat betul-betul penggunaan kertas. Jangan sampai memboros-boroskan kertas sehingga kita malah merusak lingkungan, karena akan semakin banyak pohon yang ditebang, akan semakin banyak pohon yang sia-sia ya. Mulai sekarang anak-anak harus betul-betul menghemat penggunaan kertas dalam menulis. Nah, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup dengan nyaman. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika butuh adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Semoga kita termasuk orang yang sudah menghemat kertas ya. Anak-anak, dalam menggunakan kertas, kita juga harus memperhatikan hak dan kewajiban. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita lah untuk menghemat kertas. Anak-anak ingat kan? Kewajiban kita atau hak-hak kita itu mempengaruhi hak dan kewajiban orang lain juga. Jangan sampai kita melakukan hak dan kewajiban secara seenaknya tapi malah merugikan orang lain. Kemudian anak-anak bisa mengamati gambar di halaman 69. Di sini ada gambar anak-anak bermain di tiang listrik. Ada yang memanjat tiang listrik, ada yang main layang-layang, ada yang sedang memotong pohon, ada yang sedang bermain musik, mendengarkan musik tapi di kolam renang. Ya. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Jadi kita harus perhatikan juga bagaimana menggunakan listrik dengan aman. Nah,
Ingat, listrik ditambah air sama dengan bahaya. Jangan sampai listrik itu bertemu air karena akan berbahaya. Perhatikan gambar berikut, halaman 70 ya. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Tulis juga yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Nah, anak-anak, di kamar mandi itu biasanya ada apa? Biasanya sih umumnya kalau di kamar mandi itu adanya cuma lampu ya, tapi barangkali ada colokan, stop kontak gitu. Nah, anak-anak tidak boleh menggunakannya itu dalam keadaan tangan anak-anak itu basah. Di kamar tidur misalnya, di kamar tidur pasti ada colokan lah ya. Nah, itu jangan sampai colokan itunya nanti terkena air. Misalnya anak-anak bawa minuman atau makanan yang mengandung air terus tumpah. Nah, itu bahaya, bisa tersetrum. Kemudian di sini di ruang keluarga ya, sama ada televisi dan sebagainya ya, mungkin ada kulkas. Pasti banyak colokan-colokan itu ya. Pokoknya yang terpenting jangan sampai itu terkena air atau kabel yang terkelupas. Kemudian di dapur mungkin ya masih ada colokan juga untuk magicom, oven, atau alat-alat listrik yang lain yang biasa digunakan di dapur. Apalagi di dapur itu kan pasti ada wastafel, tempat cuci piring. Lah nanti lupa ternyata ada kabel terkelupas atau ada stop kontak di situ, habis cuci piring langsung nancepin di magicom, lah itu bahaya. Harus keringkan tangan dulu ya. Kemudian di kebun itu bagaimana? Mungkin ada kabel yang di listrik itu jatuh, terkelupas, kita tidak tahu. Kemudian hujan, terinjak, itu juga bisa membuat kita tersetrum. Jadi intinya listrik ditambah air itu bahaya. Nah, selain itu, tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Tubuh kita itu banyak airnya, makanya kita itu mudah terkena aliran listrik, kesetrum gitu ya. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan yang basah, sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Gak usah diambil kalau layangannya tersangkutnya di gardu listrik. Benang layangan yang basah juga sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Ya udah ya, kalau udah ada layangan yang tersangkut di gardu listrik, baik layangannya maupun benangnya nggak usah diambil daripada berbahaya untuk kamu. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung aliran listrik? Segera masuk ke ruangan apabila kamu mendengar suara petir ya, karena kamu bisa tersetrum. Jadi kamu harus segera masuk ke ruangan kalau ada petir, begitu ya. Nah, dari bacaan ini, dari gambar yang tadi, sekarang anak-anak buatlah 5 petunjuk penggunaan listrik, 5 petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Misalnya, yang pertama, nih menurut gambar yang ini ya, jangan menggunakan alat elektronik saat sedang berenang. Nah itu misalnya yang pertama, petunjuk ya. Nanti dikirim ya, oke? Oke, terima kasih. Semoga anak-anak paham dan senang di pembelajaran kali ini. Jadi kita tadi sudah belajar apa saja ya? Kita tadi sudah belajar menghemat kertas, kemudian bahaya listrik dan air ya. Listrik dicampur air itu berbahaya. Nah, sehingga anak-anak
juga membuat panduan untuk mengurangi bahaya-bahaya itu tadi. Itu anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.